Kaki Semeru masih terdiam dalam bisu. Kabut pun perlahan tersapu, terbujuk tiup angin, menuntun hangat mentari yang menghantarkan pagi menyapa bumi. Dalam dekap dingin, satu persatu penduduk desa meningkahi pagi Sanankerto. Di lahan-lahan penghidupan, di sudut-sudut perkampungan, geliat desa semarak menyambut hari, menerima tantangan diputar roda takdir. Sanankerto dengan luasan tak kurang dari 363 meter persegi masuk wilayah administratif Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam catatan kelamnya, pernah terdapat rapor merah sebagai salah satu desa tertinggal di Jawa Timur. Keadaan diperparah dengan munculnya kekeringan di kanal irigasi desa. Tak banyak harapan yang dapat tergantung kala itu. Penghuni desa pun merajuk menuju kota, meninggalkan kampung-kampung halaman demi menjemput sebuah asa. Keadaan berbalik. Pemerintah desa sejak tahun 2014 menginisiasi pelestarian sumber mata air melalui konservasi hutan bambu guna mempertahankan debit air di embung desa setempat. Tercatat, sebelum 1910 rumpun bambu tumbuh di tanah penghidupan, apa yang dulu pernah diupayakan menyimpan besar pengharapan untuk diwariskan pada anak keturunan. Saya memahaminya bahwa sebelum 1910 ini sudah ada kebun bambu yang ditanam oleh para pendahulu kita, oleh para nenek moyang, sehingga kami memahami bahwa masyarakat tempo dulu sudah melakukan kegiatan konservasi alam. Sehingga akhirnya muncul sumber air di Bonpring ini. Limpahan air mengalir sepanjang tahun membasahi tiap jengkal tanah desa, menumbuhkan harapan, membagikan kebaikan. Kreativitas subur beserta perangkat desa yang telah tergerak membuahkan inovasi berujung pada kepercayaan masyarakat bahwasanya masa depan mereka ada di desa. Rumpun-rumpun bambu yang dulu terabaikan kini mendapat perhatian desa. Bambu hidup dalam naungan peraturan desa, Perdes, atas kesepakatan bersama demi menjaga debit mata air, membasahi kemarau yang kerap mendatangkan risau di antara subur lahan-lahan pertanian desa. Tegakan bambu yang rindang tertanam di wilayah Andeman, Dusun Kampung Anyar, membuahkan inspirasi untuk melahirkan Bonpring. Bonpring yang dipahami sebagai anugerah bambu oleh warga desa tahun 2004 diupayakan keberadaannya melalui dana swadaya masyarakat desa demi tekad menjaga keberadaan mata air yang mereka miliki. Bonpring sebagai basis konservasi ini juga akan berdampak ekonomi terhadap masyarakat. Akhirnya kita bersama pemerintah kabupaten kita jadikan sentra bambu berbasis ekowisata. Gitu. (2016) pemerintah pusat mulai kucurkan dana desa.
Subur bersama perangkat desa di bawahnya mengartikan hal tersebut sebagai sebuah tantangan untuk membawa desa ke arah yang lebih baik. Dana yang ada lantas sebagian dialokasikan untuk pengembangan pembangunan infrastruktur wilayah Andeman yang kemudian disebut sebagai Bonpring. Perlahan, apresiasi dan prestasi didapatkan desa dari banyak pihak sebagai jawaban kerja keras desa mengejar ketertinggalan yang sempat tersemat. Dengan dana desa ini sangat berdampak luas sekali. Satu contoh, tahun 2014 Desa Sanankerto itu 0 rupiah PAD. 0 rupiah. Begitu ada dana desa, kita sertakan modal mulai tahun 2017. Itu kami sudah punya PAD yang sekarang itu 430 juta. Gitu. Sejak zaman kolonial, wilayah desa Sanankerto dikenal sebagai wilayah dengan luasan hutan bambu. Namun, kepedulian untuk menanam setelah menebang masih sangat minim. Bersama kelompok tani, Poktan Bambu Bonpring bentukan Kades, Jamaluddin yang juga bagian dari perangkat desa, bergerak mengetuk kesadaran warga untuk kembali menanam bambu di penjuru desa, khususnya di wilayah Andeman yang memang dikenal sebagai salah satu hutan bambu di kawasan desa Sanankerto. Reboisasi dilakukan dengan harapan bambu mampu menjadi penyimpan air untuk memenuhi embung desa dan mengaliri irigasi persawahan. Bambu ini berfungsi untuk membagikan air ketika musim kemarau. Sehingga mata air di sini ada yang kalau musim hujan mati, justru kalau musim kemarau besar. Itu adalah kemampuan daya serapnya, daya simpannya air bambu itu. Dalam rangka pelestarian memang kami harus ada action, sehingga pada tahun 2016 kita mengadakan penanaman bambu di tempat-tempat yang masih kosong. Luasan kita ini kebun bambu sekitar 36,8 hektar, namun tidak semuanya sudah ditumbuhi bambu. Action daripada teman-teman kelompok tani bambu itu menanam di sekitar situ, itu sekitar 4.000 batang bambu, tapi hanya satu jenis petung. Kemudian kita juga menanam dalam rangka memperkaya varietas bambu ada di arboretum bambu itu. Upaya Jamaluddin membuahkan hasil. Warga desa tergerak kerja bakti menanam bambu di lahan-lahan tidur yang kurang produktif. Di tanah kas desa inilah, dengan luasan tak kurang dari 36 hektar, beragam jenis bambu tertanam dan menjadi kebanggaan desa. Sampai hari ini, tercatat 72 jenis bambu telah tertanam dan akan terus bertambah, memperkaya arboretum bambu milik desa. Bahkan, keberadaan arboretum bambu kerap menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti bidang botani. Karenanya, Bonpring tak hanya sekedar wisata alam. Bonpring juga menjadi wisata edukasi sekaligus wisata konservasi. Dengan keinginan untuk selalu dapat berbagi manfaat alam kepada sesama, harapannya 4-5 desa lain terairi sumber air Bonpring. Jadi dari areal 260 hektar mungkin tidak akan terairi untuk lahan persawahan ini kalau bambu ini kita biarkan
tidak ada perawatan dan tidak ada manajemen rumputnya juga akan kekeringan nanti. Itu sudah gambaran kita ke depan seperti itu. Makanya dengan kita menanam bambu ini insya Allah sumber mata air semakin besar. Yang dulunya sekitar 40 hektar tidak bisa terairi, itu bahkan wilayah desa lain sekarang sudah bisa terairi. Bonpring telah memutar roda takdir Desa Sanankerto. Keterpurukan saat ini hanya mimpi buruk di masa lampau. Manfaat pelestarian alam telah banyak dirasakan warga desa. Lapangan pekerjaan kembali tersedia. Peluang ekonomi lebar terbuka tanpa harus hijrah ke kota. Sampai saat ini, Bonpring mempekerjakan 78 karyawan serta membuka puluhan lapak pedagang dengan omset jutaan rupiah di kala musim libur tiba. Dengan inovasi ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi di desa kita. Penciptaan lapangan pekerja baru, dan peningkatan ekonomi di masyarakat. Geliat usaha masyarakat sudah terasa sekali. Roda berputar ekonomi di masyarakat sudah kelihatan sekali. Gitu. Ya, dari tahun ke tahun itu. Apa yang terjadi hari ini di Bonpring bukanlah pekerjaan yang mudah di awal. Segenap upaya dilakukan perangkat desa mengetuk hati warganya untuk turut peduli terhadap nasib desa mereka. Kelompok masyarakat, organisasi desa, individu-individu kembali bergandeng tangan, bergotong royong, melakukan segala ikhtiar semata untuk kelak dapat mewariskan desa yang lebih baik pada anak cucu. Partisipasi warga adalah kunci keberhasilan desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Perangkat desa tanpa dukungan penduduknya tak akan mampu merubah nasib desa dari ketertinggalan. Setelah ada dampak yang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, akhirnya dukungan begitu luar biasa daripada awal kita melakukan inovasi dulu, karena ini butuh satu pemahaman gitu. Sekarang masyarakat semua mendukung kegiatan, termasuk BUMDes, termasuk mengembangkan ekowisata ini. Bahkan desa wisata, masyarakat berbondong-bondong untuk setiap kampung mengembangkan atraksi-atraksi wisata itu. Seiring banyaknya tamu desa yang datang, kearifan lokal, seni dan budaya pun kerap menjadi suguhan atraksi budaya yang ditampilkan. Ada kebanggaan terbesit di dada anak Sanankerto ketika tarian mereka terapresiasi di panggung alam desa mereka. Tak hanya pelestarian seni gerak, panggung ini dimaknai juga sebagai upaya pengenalan konservasi kepada anak-anak Sanankerto. Adalah Imastuti Maharani. Sejak 2016 telah berupaya mengajarkan tari pada adik-adik di kampung halamannya. Bonpring adalah panggung nyata untuk mengajarkan keberanian tampil di hadapan publik bagi tunas-tunas muda Sanankerto ini. Dari adanya Bonpring ini, kami jadi punya wadah untuk menampilkan sebuah karya yang ditampilkan dari anak-anak desa sini sendiri. Ingin saya tuh sanggarnya jadi maju, terus anak-anak bisa melestarikan budaya.
Bonpring seakan mendulang pundi-pundi rupiah. Tak sedikit angka terbukukan dalam catatan PAD desa setempat. Secara profesional, desa mulai mendirikan badan usaha milik desa, BUMDes Kertoro Harjo, yang mengelola unit-unit usaha milik Sanankerto. BUMDes Kertoro Harjo bekerja aktif per Maret 2017. Unit-unit usaha mulai dijalankan memutar modal awal sebesar Rp80.581.000, menghasilkan laba 402 juta lebih pada tahun 2017. Dan pada tahun 2019, laba mencapai 1.200.000.000 lebih. Sebuah capaian prestasi yang tentu membanggakan bagi sebuah desa untuk dapat menuju kemandirian desa seutuhnya. Terbukti, BUMDes layak menjadi soko guru perekonomian desa. BUMDes merupakan satu penyangga perekonomian desa. Maka BUMDes harus menjadi satu kekuatan ekonomi desa yang harus kita kembangkan. Desa ke depan, saya yakin yang namanya DD itu tidak akan abadi. Kalau sudah DD terputus, maka satu-satunya BUMDes sebagai penyangga ekonomi harus mampu menopang desa menjadi desa mandiri. Keberadaan Bonpring menjadi donatur modal terbesar BUMDes Kertoro Harjo. Hingga kiprah BUMDes dapat menyentuh pemberdayaan warga desa, beragam bentuk bantuan berasal dari BUMDes ditujukan untuk penguatan SDM desa. Kebijakan-kebijakan BUMDes yang selalu berpihak pada kepentingan masyarakat diharapkan mampu memberi penguatan pada lapisan masyarakat yang ada. Nah, kemudian untuk membantu para pengrajin-pengrajin, termasuk ini salah satu unit usahanya BUMDes, yaitu berupa UKM. Nah, UKM ini bisa berupa kerajinan bambu. Itu pernah kami berikan penyertaan modal kepada kelompok-kelompok bambu itu sebesar waktu itu 6 juta kepada kelompok untuk buat satu kegiatan pembuatan kerajinan, baik itu tusuk sate maupun anyaman. Bambu yang telah disepakati sebagai ikon desa Sanankerto juga diupayakan oleh kreativitas warga untuk mengais rejeki. Keuletan warga desa guna menambah nilai ekonomi pada bilah-bilah bambu juga mendapat perhatian dari BUMDes berupa penyertaan modal. Harapannya dapat terbuka lebar peluang usaha berbasis ekonomi kreatif dari warga desa setempat. Ya, setelah adanya Bonpring, yang jelas kerajinan saya, karya-karya saya lebih dikenal lebih luas lagi. Dan tujuan ke depan saya ingin melibatkan untuk pemberdayaan untuk masyarakat luas, yang jelas untuk meningkatkan ekonomi produktif, ya, seperti itu. Bambu yang tergarap ini bukanlah hasil dari penebangan di wilayah konservasi, tempat naungan sumber mata air. Desa memiliki kebijakan untuk melarang penebangan bambu di wilayah Bonpring untuk tujuan komersial. Bambu-bambu didatangkan dari desa tetangga untuk meramaikan lapak-lapak pedagang. BUMDes Kertoro Harjo sukses menjadi mitra desa untuk mengelola keuangan dari unit-unit usaha yang ada. Masyarakat pun merasakan manfaat keberadaan BUMDes secara nyata. Dari usaha BUMDes yang mengelola salah satu unit usahanya adalah Bonpring, ekowisata Bonpring, kami di 2018 ini sudah mendapatkan setoran dari usaha BUMDes melalui PAD 430 juta. Yang salah satu digunakan adalah untuk pendidikan, memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu untuk sekolah.
juga memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat yang tidak tercover di program BPJS dan sebagainya. Juga kita bisa membantu masyarakat yang merenovasi rumah yang tidak bisa dibantu oleh program RTLH itu. Adalah Subur, sang kepala desa yang memotori derap pembangunan di desa Sanankerto. Memasuki periode kedua kepemimpinannya kali ini, tak cukup Bonpring torehan prestasinya. Sejumlah percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan demi kesejahteraan warga desa. Bagi Subur, dana desa sebagai bagian dari APBN yang dipercayakan pada desa harus dikelola berdasarkan good governance yang didukung dengan transparansi dan akuntabilitas. Didukung perangkat desa, kekompakan perangkat desa mampu menggerakkan warga untuk bahu-membahu menjadi bagian dari pembangunan desa sesuai kapasitas dan peranan masing-masing. Membentuk karakter masyarakat desa wisata bukanlah hal yang mudah. Perlahan namun pasti, Subur bertekad mewujudkan desa wisata hingga mendukung kemandirian desa yang menjadi cita-cita bersama. Membaca potensi sumber daya yang ada adalah kunci awal Subur dalam merubah takdir Sanankerto. Ada semangat untuk merubah nasib desa ini, yang pertama itu. Yang kedua, ada semangat untuk mencintai keaslian desanya. Kami tentu yang pertama lakukan adalah menggali potensi yang ada, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dalam rangka membangun desanya. Sehingga yang pertama kita lihat, oh Bonpring ini kok kayaknya ada potensi yang ke depan kita bisa jadikan, di samping untuk kegiatan konservasi alam juga bisa kita jadikan untuk kegiatan wisata itu. Disadari, keterlibatan masyarakat adalah hal penting dalam proses pembangunan di desa. Karakteristik masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi gotong royong merupakan bukti kuatnya modal sosial untuk mencapai setiap target pembangunan yang telah direncanakan. Kondisi tersebut dapat menghasilkan pengelolaan sumber daya alam desa lebih terorganisir. Selain itu, upaya Subur merubah pola pikir masyarakat desa untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan desa terbukti mampu membawa Sanankerto merubah takdirnya.